Kalau ditanyakan kepada saya yang jawabnya begini. Semakin Anda berbelit-belit, semakin ada persoalan. Semakin Anda to the point, Anda nggak akan ada persoalan. Begitu, sobat rahasia. Sederhana kan? Semakin Anda berbelit-belit, pasti ada persoalan. Misalnya mau memenjarakan orang lah, mau mengadukan, mengatakan difitnah dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda langsung fokus, nih ijazah saya, ijazah saya, maka kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ya bermasalah. Jadi soal memecahkan masalahnya tidak di tangan kita, tapi di tangan Mukidi sendiri ya. Dan menarik ini karena ada uraian yang mengatakan bahwa skripsi dia tidak bicara siapapun, tapi dia bilang skripsi Mukidi. Nanti kita setelkan Raja Petruk kalau begitu ya, gitu ya. Jadi katanya skripsi Mukidi itu ya dibuat tahun 2018. Jadi dibuat di masa depan. Backdated ya. Oh enggak backdated ya. Kalau backdated itu ke belakang, ini di masa depan, bukan tahun 85. Nah, diperkirakan menurutnya adalah dibuat ketika mulai ribut-ribut soal ijazah palsu, soal skripsi dan lain sebagainya. Terutama soal ijazah palsu yang itu dikaitkan dengan misalnya Bambang Tri yang kita tahu kemudian akhirnya dipenjarakan gara-gara dianggap menyebarkan berita bohong, walaupun putusan Mahkamah Agung tidak menggunakan pasal itu, yaitu pasal penyebaran berita bohong sebagaimana yang memunculkan keonaran, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 1946 pasal 14 dan 15, yang akhirnya kedua pasal tersebut juga dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi oleh pasal lain, yaitu Undang-Undang ITE soal penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Nah ini sobat sekalian, video 9 menit ini convincing, meyakinkan, tetapi tentu kita tidak bisa mengatakan ini pasti benar adanya. Tapi sebagai sebuah pembanding, ini baik sekali kalau nanti ada yang namanya forum yang betul-betul fair untuk menilai keaslian ijazah dan kemudian keaslian skripsi tersebut. Apakah sinyalemen yang sering dikatakan respon bahwa terlalu cantik baik ijazah maupun skripsinya yang menggunakan Times New Roman yang tidak ada tahun 85 itu betul ya, mengindikasikan bahwa baik skripsi maupun ijazah dibuat belakangan. Nah di sini dikatakan secara tegas kalau skripsi dibuat pada tahun 2018 itu didasarkan pada penelusuran di ETD ya, yaitu Electronic Thesis dan Dissertation. Jadi walaupun di situ dikatakan Electronic Thesis dan Dissertation, tetapi dia memuat juga tugas akhir yang kita sebut skripsi. Ada banyak tugas akhir yang disebut skripsi yang kemudian juga masuk di dalam Electronic Thesis and Dissertation tersebut. Agak teknis ya, makanya saya ingin kutipkan kepada sobat era sekalian agar mendengar sendiri, dan tentu hal-hal seperti ini jangan langsung dianggap pasti benar ya. Tapi cerna dulu lalu kemudian pikirkan secara logis, karena sekali lagi saya katakan kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau misalnya ada pihak
sebelah Mukidi, dia mengatakan Mukidi yang mengatakan pernah melihat ijazahnya, ya sisi lain kan mengatakan melihat saja kan tidak cukup, harus betul-betul seperti uang. Dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Apakah itu uang asli atau tidak? Tidak bisa kita kemudian terima begitu saja. Sahabat sekalian, menarik ini yang pastinya videonya kita simak sama-sama ya, biar nanti tidak salah kira ya. Coba kita setel videonya, kita dengarkan secara hikmat dan bijaksana. Yang paling penting adalah jangan berprasangka karena ada azas praduga tak bersalah. Kita ngoprek-ngoprek begini sekedar mencari kebenaran ya, bukan mencari pembenaran. Oke, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini memang sudah gila ya. Ternyata ini ada temuan baru dari pakar IT bahwa skripsi Mukidi, dokumen-dokumennya itu dibuat tahun 2018. Ini temuan dari pakar IT. Apa masih mengelak? Nah, bagaimana kok bisa ketemu angka 2018? Nah, ini saya mengikuti seorang pakar IT yang memuat secara lengkap berkenaan dengan skripsi Mukidi. Ya. Ini dari akun blank 0429 ya. Dia temukan dalam salah satu bagiannya itu ya, dia katakan kami temukan fakta bahwa dokumen dibuat pada tahun 2018 dan diproduksi menggunakan Foxit Phantom PDF. Artinya, file ini adalah hasil dari konversi dari Microsoft Office ke bentuk PDF, bukan hasil scan. Tuh, pemirsa. Karena adanya kesesuaian pada tampilan hasil download dari ETD UGM yang kami analisis dan apa yang sengaja dipertontonkan oleh Dekan Fakultas UGM saat diwawancarai Kompas, maka terbukti bahwa skripsi Mukidi benar-benar dari masa depan. Nah, apa itu ETD UGM? Itu adalah Electronic Thesis and Dissertation, ya, disertasi dan tesis elektronik. Tetapi isinya itu tidak hanya disertasi dan tesis saja, tetapi juga memuat ya ini tugas akhir itu ada sampai 19.600-an sekian, dan juga memuat skripsi mencapai 99.000 sekian, tesis lebih banyak lagi 118, disertasi sekitar 8.000 sekian. Jumlah yang sangat banyak, tetapi kelihatannya belum semuanya. Ini langsung dari ETD repositorinya ugm.ac.id. Jadi itu pemirsa yang ditemukan oleh Mr. Blank 0429. Ngeri banget ini. Dan ini tanggapan yang saya kira membuat mungkin pihak UGM lah ya kelimpungan banget menghadapi temuan-temuan seperti itu. Ya kalau memang berani mungkin nanti adu mekanik aja, adu skill antara netizen yang sudah menemukan bukti seperti ini dengan klaim yang dibuat oleh UGM. Karena memang skripsi Mukidi ini sampai detik ini UGM itu masih tidak mengeluarkan statement pengakuan ya, dan kenyataannya makin banyak buzzer yang melakukan pembelaan berbekal magian saja.
katanya klaim kosong, maka biar rilis kali ini khusus bahas skripsi Mukidi. Nah, apa itu yang disebut dengan Foxit Phantom PDF? Nah, itu yaitu jenis printer, sebuah virtual printer drive yang termasuk dalam paket perangkat lunak Foxit Phantom PDF. Fungsinya memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen dari aplikasi apapun seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain ke dalam format PDF, seolah-olah sedang mengirim dokumen ke printer fisik, tetapi hasilnya adalah file PDF. Nah, sebagai catatan, kata blank 0429 ini, semua file kami dapatkan dari ETD UGM dan kami mengajak publik untuk ikut serta membuktikannya sendiri. Nah, ini seruan bagi para pakar IT atau ahli digital forensik atau apa, meneliti kecanggihan atau kecermatan dalam menemukan dokumen skripsinya Mukidi yang ternyata itu dibuat tahun 2018. Loh, kenapa sih kok tahun 2018? Sepertinya, pemirsa, saya belum konfirmasi secara persis. Sepertinya 2018 adalah tahun-tahun di mana isu tentang ijazahnya Jokowi ini mulai rame, ya, dibahas oleh sejumlah pihak, oleh Bambang Tri, dan pada tahun-tahun berikutnya pada akhirnya, ya, itu sampai akhirnya membuat Bambang Tri dan Gus Nusron masuk penjara. Itu tahun-tahun itu, ya. Kalau dulu Bambang Tri ini yang bahas duluan itu bukan skripsi, bukan ijazah UGM-nya, tapi dari SMA-nya itu, yang akhirnya dia dihukum 3 tahun, bahkan istrinya itu, rumah tangganya itu dihancurkan, ya. Tuh, pemirsa, ya. Dan sebagai catatan juga, ini tampilan serta bentuknya sudah dikonfirmasi, ya, ini kembali ke blank 0429, secara sengaja oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM, sebagaimana saat wawancara dengan Kompas, ya. Itu akhirnya blank ini 0429 ini menemukan fakta bahwa dokumen dibuat pada tahun 2018 dan diproduksi menggunakan Foxit Phantom PDF. Tadi maksudnya itu adalah jenis printer yang kita sebut tadi itu. Artinya file ini adalah hasil konversi dari Microsoft Office ke bentuk PDF, bukan hasil scan, ya. Kesimpulannya, karena adanya kesesuaian pada tampilan hasil download dari ETD UGM yang kami analisa dan apa yang sengaja dipertontonkan oleh Dekan Fakultas UGM saat diwawancarai Kompas, maka terbukti bahwa skripsi Mukidi benar-benar dari masa depan. Maksudnya, mestinya itu kan skripsi dibuat tahun 1885, tapi ini ternyata 2018, yaitu tadi kemungkinan pas gegeran persoalan ijazahnya itu, ya. Itu, pemirsa. Jadi memang luar biasa apa yang terjadi ini, dan ini akan menjadi sangat ramai kalau pada akhirnya memang para buzzer, termasuk dari UGM, rektornya atau dekannya, ya, tidak bisa menolak atau menyanggah dari temuan pakar-pakar IT, termasuk ahli digital forensik Rismond Sianipar, yang suaranya sangat lantang itu. Kita tunggu saja, kelihatannya sampai dengan tanggal 15 dan 16 April nanti, ini isu masalahnya Jokowi ini luar biasa, menyita publik ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudara sekalian, itu tadi narasi yang oleh seseorang, ya. Seseorangnya saya tidak tahu karena saya mendapatkan ini dari WA saja, dan seperti dikatakan sobat era sekalian, ada juga sudah ditonton di tempat lain, ya. Tapi sekali lagi tentu kita tidak langsung percaya begitu saja, ya. Jadi silakan nanti proses atau waktu yang akan membuktikan semuanya itu. Baik ijazah maupun skripsi, ya. Jadi jangan panas dulu ini. Baik para buzzer, para pendukung maupun sobat era sekalian, ya. Karena kebenaran itu harus dihadirkan melalui sebuah proses yang benar. Jadi proses yang fair, ya, yang jujur, yang adil, yang betul-betul mencari kebenaran. Nah, mudah-mudahan salah satu foranya adalah Pengadilan Negeri Solo. Begitu ya saudara sekalian. Dan apa yang disampaikan oleh suara tadi ya menjadi bahan tambahan referensi kita. Karena dia mengatakan semua ini menurut blank tadi, ya. Coba tampilkan ada apa tampilannya blank itu yang terbaru. Menurut blank, ya, ini kan berhubung hingga detik ini UGM masih tak keluarkan statement pengakuan dan makin banyak buzzer yang lakukan pembelaan berbekal makian, katanya, dan klaim kosong, maka biar rilis kali ini khusus bahas skripsi Mukidi, ya. Apa itu Foxit Phantom PDF, ya. Jadi sahabat era sekalian, yang disampaikan tadi adalah gini. Kalau skripsi tahun 85, maka kan secara teoritis, kan begitu? Secara teoritis itu kalau mau dielektronikkan ke ETD, Electronic Thesis dan Dissertation, tapi termasuk juga termasuk juga skripsi atau tugas akhir, ya. Itu kalau tidak ada filenya, dan saya yakin tidak ada filenya, maka satu-satunya jalan adalah di scan, ya kan? Hasil scanning. Tapi suara tadi mengatakan ini bukan hasil scanning, ini adalah konversi dari Microsoft Word ke Phantom Foxit tadi. Jadi bukan hasil scanning. Artinya filenya ada. Sementara kalau kita kaitkan dengan tahun 85 mungkin filenya sudah tidak ada. This is the question, ya. Jadi bukan PDF, ya, bukan hasil scan, tetapi ini Microsoft Word yang di PDF-kan. Jadi ada filenya. Dan menurut informasi di sini yaitu 2018. Foxit Phantom PDF, ya, menggunakan Foxit Phantom PDF. Jadi dari Microsoft Word kemudian menggunakan Foxit Phantom PDF, jadilah elektronik tadi, Electronic Thesis dan Dissertation ETD, ya. Tapi sekali lagi ini sekedar informasi saja, jangan langsung ditelan bahwa pasti benar, tetapi juga tentu kita harus pakai mencerna kenapa kemudian kita menolaknya atau kita menerimanya. Yang jelas adalah kalau kita lihat dari gelagat UGM, hal yang paling dia khawatirkan adalah menunjukkan skripsi tersebut untuk dilihat satu-satu, di-scrutinize. Karena akan ketahuan apakah dia tulisan baru atau tulisan lama. Jangan-jangan ada yang keselionya, karena kan bisa kita baca kan, itu satu. Nah yang kedua adalah ya tadi ada ijazah yang ditunjukkan saja tapi dilarang difoto. Jadi saudara sekalian, this is the question tentunya. Dan begitu saya memutarkan video ini yang menurut saya kita belum tahu apakah benar atau tidak, tetapi ini adalah sebuah bahan referensi dan juga bahan membuat kita berpikir. Banyak sekali buzzer-buzzer langsung ngatain, ya. Biasanya ciri buzzer adalah ngatain, ya, tidak mampu berargumentasi tapi ngatain. Nah, jadi mohon maaf ya yang tukang-tukang ngatain itu, apalagi ngatain saya, ya saya hide saja komentarnya. Begitu ya saudara sekalian.
Jadi ini Hasi Holland juga mengatakan kok manis sekali ini hurufnya ya. Terbongkar, tangkap oknum-oknumnya, I don't know exactly ya. Dijual skripsi murah di UGM, siapa mau beli? Tanpa kuliah, tanpa KKN, terima beres. Jangan begitu. Kemudian cocok 2018 mulai ingin jadi presiden dengan gelar insinyur, maka disusupkanlah ke UGM. Karena sebelumnya gelarnya kan doktorandes waktu jadi wali kota Solo. Enggak juga ya. Karena 2018 itu mau periode kedua kan. Tuh buzzer kan nggak punya data, oke. Ya yang ditunjukkan oleh PSI itu adalah disertasi atau ijazah yang memang sepertinya diakui Jokowi sebagai ijazah asli dia yang pakai kacamata itu kan. Kemudian lagi ya, hajar terus Mukidi sampai lemas. Kita tidak bicara hajar menghajar ya. Jokowers, buzzer dan sejenisnya sudah nggak bisa debat lagi deh. Sejibun fakta yang sudah disampaikan Bung Refli. Nggak juga ya, saya hanya menyampaikan beritanya saja. Tetapi I'm not a saya bukan verifikator. Ya, saya bukan orang yang melakukan proses penyelidikan benar atau salah. Saya hanya memberitakan saja berdasarkan apa yang ada di media dan juga apa yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Jadi don't believe me. Don't believe me ya. Kemudian suara dari Ustadz Suharsono, Bang Refli dari channel Ulil Albab. Saya pernah pesan sama abang undang Ustadz Suharsono, maaf iya sebelumnya. Oh ya, Ustadz Suharsono saya minta izin ya memuat video itu di channel saya dan jangan di strike ya. Kadang-kadang orang payah juga ya. Kan untuk membahas suatu hal ya. Saya kan kadang-kadang butuh referensi. Nah salah satu referensinya itu adalah video. Kalau saya misalnya nyeplok begitu saja dari YouTube siapa begitu tanpa izin misalnya. Karena ada beberapa yang kita sudah gentleman agreement, silakan ambil. Ya, dia bisa ambil saya bisa ngambil dia. Tapi yang tidak ada gentleman agreement, kadang-kadang kan kita mendapatkan video-video singkat ini dari grup-grup WhatsApp ya kan, kemudian dari WhatsApp yang langsung dikirimkan ke saya dan lain sebagainya, dan kita tidak tahu itu dari YouTube siapa, dari media sosial siapa. Tapi yang kita lihat isinya, dan kalau isinya itu menarik saya membahasnya. Nah untuk membahasnya saya tampilkan videonya. Jadi kalau Anda strike saya, wah kacau saya. Kita tidak bisa lagi membahas hal-hal yang viral kalau begitu caranya ya. Tapi kadang-kadang ada yang sengaja ya main strike saja ya. Jadi saya kira kita harus bedakan orang yang ngambil. Ya saya banyak video saya diambil 100% ya. Jadi kita harus bedakan. Jadi saya minta izin ya kepada Ustadz Suharsono ya. Saya bukan tidak mau ngundang, tapi saya belum kenal beliau. Oke. Kemudian apa lagi ya? Azali Akbar kasih hadiah 35.000. Wah ini jarang sekali saya dikasih hadiah ya. Barangkali selama 5 tahun dan sudah 13.000. Ini baru Ali Akbar dan ya 1-2 saja. Thank you very much ya. Mudah-mudahan ini hal yang baik ya. Gitu ya. Bang, menurut keyakinan Bang Refli sendiri gimana ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Kalau ditanyakan kepada saya jawabnya begini. Semakin Anda berbelit-belit, semakin ada persoalan. Semakin Anda to the point, Anda nggak akan ada persoalan. Begitu Sobat Rasional, sederhana kan? Semakin Anda berbelit-belit pasti ada persoalan. Misalnya mau memenjarakan orang lah, mau mengadukan, mengatakan difitnah dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda langsung fokus, nih ijazah saya, ijazah saya, maka kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia bermasalah.
Jadi soal memecahkan masalahnya tidak di tangan kita, tapi di tangan Mugidi sendiri ya. Begitu sobat era sekalian.